Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Canda tawa mewarnai pembukaan Musyawarah Nasional atau Munas ke-17 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang digelar di Kota Solo pada Senin 21 bulan 11 2022. Hal ini bermula dari sambutan yang dilakukan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bahlil menyapa sejumlah tokoh yang hadir dalam acara tersebut. Mula-mula Bahlil menyapa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani. Bahlil menyebutkan Puan sebagai calon presiden atau capres yang sudah mendapat tiket dari parpol. Sementara saat giliran menyapa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bahlil mengaku sempat deg-degan. Nah, ini bahaya ini. Jangan sampai saya salah ini. Ini maskernya dari dulu sampai sekarang merah putih, Pak. Nggak pernah berubah. Yang saya hormati, saya banggakan Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar, ujar Bahlil. Kamera lantas menyorot ke arah Ganjar dan Puan yang duduk berdekatan. Bahlil pun melanjutkan sapaannya sambil sedikit berkelakar. Hari ini Bapak Presiden, saya gemetar. Saya ada dua soalnya capres, Mbak Puan sama Pak Ganjar, katanya. Mendengar perkataan Bahlil itu, Presiden Jokowi, Bambang Susatyo, dan Erick Thohir tampak tak kuasa menahan tawa di balik masker yang mereka kenakan. Puan Maharani dan Ganjar Pranowo pun juga tertawa. Para hadirin pun ramai bertepuk tangan. Bahlil lantas menceritakan keakraban Puan dan Ganjar pada Senin pagi itu. Cerita itu disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Tapi tadi pagi Pak, saya lihat Mbak Puan dan Mas Ganjar jalan berbarengan menjemput Mbak Puan. Insya Allah kalau saya tidak salah, sempat satu mobil Pak. Saya bilang kemesraan ini janganlah cepat berlalu, ujar Bahlil. Hal itu pun kembali disambut tawa oleh Jokowi, Puan, dan Ganjar. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dan Wali Kota Solo, Gibran juga tampak tertawa. Para hadirin pun semakin riuh bertepuk tangan. Ini harus terjadi untuk rakyat, untuk bangsa, untuk kita semua, tambah Bahlil. Pantauan Kompas.com, Puan tampak duduk berdekatan dengan Ganjar dalam acara pembukaan HIPMI hari ini. Keduanya duduk dalam satu baris yang sama. Hanya terpisah bangku 4 buah yang diduduki oleh Presiden Jokowi, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Susatyo, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Lanyala Mataliti, dan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Sebagaimana diketahui, Puan Maharani dan Ganjar Pranowo sama-sama merupakan kader dari PDI Perjuangan. Keduanya pun sama-sama digadang-gadang maju sebagai capres pada Pilpres tahun 2024 mendatang. Secara tegas, sejumlah elit PDI Perjuangan telah menyampaikan dukungan agar Puan maju sebagai capres. Namun di sisi lain, survei mencatat elektabilitas Ganjar sebagai kandidat capres yang sangat kuat. Akan tetapi, hingga saat ini, partai berlambang banteng tersebut masih meminta kadernya untuk menanti keputusan soal Capres 2024 dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Masih berita dari Kompas.com, bila kita mengikuti survei dari Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC mengungkap bahwa Puan Maharani kemungkinan besar tidak akan mendapatkan limpahan suara yang signifikan apabila ia yang dipilih PDIP maju sebagai Capres 2024. Bukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Tidak otomatis ada limpahan suara dari Ganjar ke Puan ketika Ganjar tidak maju. Itu yang kita lihat, ujar peneliti SMRC Denny Irvani dalam hasil survei SMRC per 3-9 Oktober 2022 yang dirilis pada Minggu 23 bulan 10 2022. Dalam hasil survei itu, sejauh ini Ganjar masih memiliki elektabilitas paling kuat dari berbagai simulasi yang dilakukan. Disusul Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang bersaing ketat. Jika pemilihan presiden digelar saat ini dengan simulasi 4 nama tertutup,
Ganjar Prabowo, Anies dan Puan, maka Puan ada di urutan buncit dengan elektabilitas hanya 5,6%. Sementara itu Ganjar dapat memperoleh suara 30,1%. Disusul Prabowo 26,4% dan Anies 25,1%. Puan diprediksi tersisih ke putaran kedua. Dengan simulasi 3 nama tertutup, Prabowo, Anies, dan Puan, nasib Puan diprediksi tak jauh beda karena tingkat keterpilihannya cuma 10,4%. Pada simulasi ini ada 19,1% responden yang belum memutuskan. Seandainya pun Puan menggasak seluruh suara mereka, tingkat keterpilihan Putri Megawati Soekarno Putri itu masih di angka 29,5% alias masih keok dari Prabowo dan Anies. Prabowo dan Anies diprediksi bakal melenggang mulus ke putaran kedua jika Ganjar tak ikut kontestasi. Dengan elektabilitas 39,3%, Prabowo dan 31,2% Anies. Walaupun demikian, elektabilitas Puan dalam 1,5 tahun mulai merangkak naik meskipun landai. Berdasarkan survei SMRC pada Mei 2021, elektabilitas Puan hanya 0,3%, sempat naik turun di bawah 1%. Elektabilitas Puan kembali menyentuh 0,3% pada Mei 2022. Namun, per survei SMRC pada Agustus 2022, elektabilitas Puan mencapai 1% dan naik jadi 2,1% per Oktober 2022. SMRC mengklaim survei ini dilakukan dengan populasi seluruh warga Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random, stratified multistage random sampling 1220 responden. Respon rate sebesar 1027 atau 84%. Dengan margin of error survei diperkirakan kurang lebih 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%.